Pemirsa, di tengah ancaman resesi global, ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diprediksi masih tumbuh 5,3%. Salah satu pendukung di sektor pertambangan. Presiden Joko Widodo menyampaikan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 hingga 5,3%. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2022 di Jakarta. Pertumbuhan ekonomi tersebut menurut Jokowi salah satunya didukung dari sektor ekspor di bidang pertambangan. Kendati demikian, semua pihak diminta berhati-hati terkait tingginya laju inflasi yang akan dialami oleh semua negara. Disebutkan krisis perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir dan belum selesainya persoalan di Tiongkok mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. Kita tetap harus optimis, tetapi hati-hati dan waspada. Karena memang situasi globalnya memang confirm betul-betul memang tidak pasti. Sulit dihitung, sulit diprediksi, sehingga policy kebijakan itu betul-betul hati-hati. Jangan sampai mengganggu investasi, misalnya jangan sampai mengganggu ekspor. Moneter juga sama, di BI juga. Saya melihat kehati-hatian itu terus dijaga, saya kira. Sangat bagus, karena memang keadaannya nggak mudah, situasinya tidak mudah. Sebelumnya pada pertemuan tahunan Bank Indonesia 2022, di awal penyampaian Gubernur BI Peri Warjio memaparkan ekonomi Indonesia tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya pasca COVID-19 dan optimis ekonomi masih bisa tumbuh pada tahun 2023. Kerjasama semua pihak dan polisi pemerintah yang memihak dan mendukung iklim usaha dan investasi akan menjadi pelecut tumbuhnya ekonomi. Sementara itu terkait pertemuan tahunan Bank Indonesia yang diadakan di Jakarta dan diikuti secara virtual oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia di tiap-tiap provinsi termasuk di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB. Sekda NTB lalu Gita Aryadi menyatakan optimis ke depannya ekonomi NTB juga akan tumbuh. Keberadaan sirkuit internasional Mandalika yang dikatakan Presiden Joko Widodo menjadi salah satu destinasi wisata menjadi titik bagi pintu masuk pertumbuhan ekonomi dan akan menjadi pemantik tumbuhnya ekonomi di Provinsi Indonesia bagian tengah. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, sejumlah pelaku usaha di NTB tidak keberatan dengan kenaikan UMP NTB sebesar 7,44% karena tidak berpengaruh terhadap omset perusahaan. Mengacu Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023, UMP Provinsi NTB telah disahkan dengan kenaikan 7,44% dari Rp2.207 naik menjadi Rp2.371.407 yang berlaku per 1 Januari 2023. Sejumlah perusahaan dan pelaku usaha di NTB tidak keberatan dengan keputusan pemerintah menaikkan UMP di tengah tingginya harga bahan bakar minyak dan bahan pokok saat ini. Salah seorang asisten manajer salah satu hotel berbintang di Mataram mengungkapkan kenaikan UMP setiap tahunnya dapat diikuti sesuai arahan pemerintah, meskipun di tengah pandemi dan pasca pandemi, karena tidak berpengaruh pada omset hotel dan hingga kini pihak HRD hotel belum melakukan sosialisasi kenaikan UMP. Saat ini sih kalau saya lihat kemarin teman-teman di tempat kerja saya udah kita share UMP yang baru sekian. Jadi mereka udah cukup senang dengan kenaikan itu sih. Itu yang terjadi ke anak-anak. Cuma memang belum saya sosialisasikan. Biasanya saya sosialisasikan lagi ke anak-anak itu kalau juga udah terbit UMK-nya. Biasanya seperti itu. Tapi respon dari tim kita sih udah cukup bagus sih untuk kenaikan ini gitu. Apalagi perhitungan mereka kan BBM udah naik nih, ya udah pas deh. Kenaikan UMP nantinya akan dibarengi dengan kenaikan UMK di setiap kabupaten kota se-NTB, namun belum diputuskan. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, perbaikan kantor desa rusak atau roboh di Lombok Barat belum ada realisasi hingga saat ini karena terbentur oleh aturan dari Kementerian Desa. Lagi ditapu le bawaan ini. Sejumlah gedung kantor desa di Lombok Barat mengalami kerusakan parah hingga roboh. Seperti bangunan inti kantor desa Senteluk Lombok Barat ini dalam kondisi roboh karena atap bangunan sebagian besar telah lapuk dimakan usia. Hingga saat ini pemerintah desa tidak bisa berbuat untuk memperbaiki kantor desa karena tidak memiliki anggaran. Asisten 1 Pemda Lombok Barat telah melayangkan surat dispensasi aturan penggunaan dana desa untuk membangun atau perbaikan kantor desa, namun belum ada tanggapan dari Kementerian Desa. Ya, cuman memang sampai saat ini belum ada jawaban konkret dari pusat. Itu yang pertama. Kita sih sudah ada inventarisir kantor-kantor desa mana saja yang sudah memang kita harus direhab lagi ya. Cuman karena kondisi regulasi yang sampai saat ini belum memungkinkan untuk itu. Jadi kita masih, tapi kami sudah berikhtiar ke pusat. Kepala Dinas PMD juga sudah pernah bersurat. Bagaimana caranya bisa dari dana pusat itu untuk bisa pembangunan desa. Akibat robohnya kantor desa Senteluk, pelayanan di kantor desa setempat dialihkan pelayanan di sejumlah rumah staf dan perangkat desa lainnya. Pihak desa hanya bisa menunggu adanya kebijakan anggaran dari pemerintah daerah untuk membangun kantor desa tersebut, karena jika tidak segera diperbaiki, maka bangunan tersebut akan roboh total dan khawatirkan akan menimbulkan korban jiwa. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.